فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبarakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Adab wa Akhlaq Talibul Ilmi, seperti biasanya pada pertemuan sebelumnya kita mengambil dua hadis. Yang hafal dua-duanya telah salah satu di antara keduanya setorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafaddalu. جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعش ما شئت فإنك ميت واحبب من أحببت واعمل ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مشي به. وقال يا محمد شرف المؤمن قيام الليل والقرآن وعزه استغناء عن الناس رواه الطبراني والحاكم وأحسن الألباني. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Insyaallah ini dua kali pertemuan lagi selesai ya, insyaallah taala. Kata beliau halaman 34 disimak baik-baik. Qala al-mu'allif asbahullah an-nahmatu fi talab wa badlul wus'i fi tahsilil ilmi. Termasuk adab seorang pencari ilmu yang berikutnya adalah adanya an-nahmah. Nahmah itu adalah ar-raghbah, keinginan kuat. Adanya keinginan kuat di dalam mencari ilmu. Jadi orang kalau ingin belajar ilmu ya harus ada keinginan kuat. Bukan karena paksaan, bukan karena terpaksa, bukan karena faktor yang lainnya, memang ada keinginan kuat. Wa badlul was'i, dan mencurahkan usaha kerasnya. Paham ya? Badlul was'i itu mencurahkan usaha kerasnya. Fi tahsilil ilm, untuk mendapatkan ilmu. Tahsil itu mendapatkannya. Jadi dia berusaha semaksimal mungkin, sudah ada keinginan kuat untuk mencari ilmu, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin mencurahkan usahanya agar bisa mendapatkan ilmu tersebut. Di antaranya apa? Di antaranya ya menghafal, kemudian mutala'ah, mengulang kembali pelajaran yang sudah pernah dipelajari. Karena apa? Hayatul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya ilmu itu karena sering diulang-ulang. Kullama takarrar, semakin diulang-ulang semakin melekat. Oleh karena itu bukan hanya bermodalkan keinginan kuat saja, dia sudah punya keinginan kuat untuk mencari ilmu, pastikan dia juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut. Paham ya? Nah, kalau yang mencari ilmu kan banyak, tapi yang dapat ilmunya kan jarang. Bisa dipahami ya? Kalau untuk yang mencari banyak, datang ke majelis ilmu, mencari ilmu, tapi untuk usaha kerasnya untuk mendapatkannya itu perlu usaha. Paham ya? Mulai menghafal, mengulang kembali pelajarannya. Nah, barakallahu fi, kemudian mengamalkan. Kita lihat hadisnya. An Ibnu Syihab. Ibnu Syihab dikenal juga dengan Az-Zuhri. Ya kan? Nah, Muhammad bin Muslim. Anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala
kana yablughuni al-hadis 'anil rajul min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam falau asya'u an ursila ilaihi hatta yaji'a fayuhadditsani fa'altu walakinni kuntu adhhabu ilaihi fa'aqilu 'ala babi hatta yakhruja ilayya fayuhadditsani. Rawahu Ibnu Abdul Bar fi Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Masyaallah, lihat ini. Betapa semangatnya sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi beliau ada keinginan kalau seandainya ngutus orang agar orang ini datang ke sahabat itu, agar sahabat itu datang ke rumah beliau kemudian menyampaikan hadis, mampu. Tapi Ibnu Abbas enggak mau mengutus orang, beliau pengen datang sendiri. Kita lihat bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tarjumanul Quran, mufassirus sahabah Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, dahulu telah sampai kepadaku hadis dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun enggak sebutkan namanya, yang namanya semua para sahabat masyhur, ma'ruf, udul. Paham ya? Sehingga tidak perlu diperbincangkan siapa sahabat tersebut. Paham ya? Kalau nama para sahabat juga ketahui pun enggak masalah. Karena jahalatus sahabah apa? La tadur. Jadi tidak diketahui namanya sahabat itu tidak membahayakan. Karena apa? As-sahabah kulluhum udul. Semua para sahabat mereka semuanya memiliki sifat adalah, dan semua para sahabat mereka penduduk surga. Jadi jangan pernah mencurigai, mengejek, mencaci maki, menghina para sahabat. Walaupun pernah terjadi apa? Fitnah di antara mereka, perang Siffin, perang Jamal. Antara siapa perangannya? Antara para sahabat. Tapi bukan mencoreng nama baik mereka. Mereka semuanya tetap dalam kondisi apa? Dijamin surga. Paham ya? Yang satu pun keliru, istihad. Yang satu benar, memang seperti itu. Ada yang benar, ada yang keliru. Tapi mereka semuanya ahlul jannah. Paham ya? Jangan sampai mencoreng nama baik mereka ya. Baik tragedi perang Siffin atau perang Jamal, itu antara para sahabat kan? Itu perang fitnah. Mafhum? Kita lihat. Sungguh dahulu telah sampai padaku hadis dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Falau asya'u an ursila ilaihi, kalau seandainya aku mau, kata Ibnu Abbas, untuk mengutus salah seorang kepadanya, hatta yaji'a, sampai sahabat yang punya hadis itu datang, fayuhadditsani, kemudian menyampaikan hadis kepadaku, fa'altu, nescaya aku akan lakukan. Lihat. Jadi Ibnu Abbas kalau seandainya waktu itu pengennya itu duduk di rumah, kemudian ngutus orang agar orang ini mendatangkan sahabat itu menyampaikan hadis ke rumahnya, itu mampu Ibnu Abbas. Tapi bagaimana beliau perjuangannya? Walakinni kuntu adhabu ilaihi, akan tapi aku dahulu yang pergi kepadanya. Jadi Ibnu Abbas pergi sendiri, tidak mengutus orang. Pergi sendiri, ketemu, sampai beliau fa'aqilu 'ala babih, sampai aku tertidur di depan pintunya. Paham ya? Ya mungkin istilahnya menunggu, enggak mau mengganggu juga kan? Naam, hatta yakhruja, sampai sahabat tersebut keluar, ilayya, kepadaku, fayuhadditsani, akhirnya menyampaikan hadis kepadaku. Lihat. Jadi Abdullah bin Abbas sengaja pergi sendiri menemui sahabat tersebut mengambil hadis. Kalau seandainya beliau waktu itu pengen duduk di rumah, ngutus salah seorang utusan, bisa. Tapi kenapa kok beliau langsung ketemu langsung? Tidak terlepas dari apa? Barakallahu fiik. Naam, tidak menutup kemungkinan sanadnya lebih tinggi. Ya kan? Ketemu langsung sanad lebih tinggi. Sanadun ali, kalau dalam ilmu mustalah, sanad yang tinggi itu didamba-dambakan. Bahkan menjadi rebutan sanad yang tinggi. Ya kan? Sampai-sampai seorang Imam Ali Ibnu Madini rahmatullahi alaih, ketika ditanya apa yang engkau sukai daripada na'am barakallahu fiik dunia ini di antaranya, beliau mengatakan sanadun ali baitun khali. Sanad yang tinggi walaupun rumahnya kosong. Walaupun rumah sederhana tapi sanad hadisnya tinggi. Tadi pahami ya? Lihat Abdullah bin Abbas sama-sama mengatakan kalau seandainya aku mau, aku cukup ngutus orang pergi ke sahabat tersebut sampai dia datang kepadaku menyampaikan hadis kepadaku. Tapi aku pergi sendiri, lihat. Walakinni kuntu adhab, akan tapi aku pergi sendiri kepada sahabat tersebut sampai tertidur di depan pintunya hingga sahabat tadi keluar, akhirnya menyampaikan hadis kepadaku. Masya Allah. Menunjukkan bahwasanya apa? Ini kaitannya nanti dengan bab berikutnya, rihlah.
Jadi rihlah itu sangat bagus sekali ya, sangat memberikan apa? Nah, barakallahu dukungan untuk mendapatkan ilmu yang maksimal. Beda dengan dia hanya di rumah atau mungkin dia hanya barakallahu fik di kampungnya walaupun dapat ilmu tapi beda dengan orang yang rihlah, pergi jauh. Karena dia sadar dari rumahnya jauh-jauh ke negeri seberang untuk ngapain gitu loh. Iya kan? Sehingga dari situ ada motivasi dorongan untuk semangat dalam mencari ilmu. Mafhum? Kita lihat yang berikutnya. Berarti ini syahidnya hadisnya Ibnu Abbas ini kaitannya masalah apa? Masalah usaha keras. Ada keinginan raghbah di dalam mencari ilmu. Karena kalau cuman bermodalkan barakallahu fiik yang penting belajar, yang penting sudah bermajelis itu kurang. Karena sudah kita lewati kemarin pantunnya kan, 6 perkara yang dijadikan pendorong seseorang agar bisa mendapatkan ilmu. Siapa yang hafal pantunnya itu? Antum sudah hafal pantunnya? Sudah hafal pantunnya? Sudah hafal pantunnya Hizam? Hah? Akhi? Awa? An tafsiriha. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Lihat 6 perkara sebagai kunci memberikan motivasi dorongan agar bisa mendapatkan ilmu. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Saunabbika an tafsiliha bibayani. Wahai saudaraku, kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara dan aku akan menjelaskan kepadamu rinciannya dengan penjelasannya. Zakaun wa wahirsun, kecerdasan dan rasa semangat. Wajtihadun, sungguh-sungguh, wa bulghatun, bekal. Pertama tadi apa? Zakat, kecerdasan. Kedua hirsun, semangat. Ketiga ijtihad, sungguh-sungguh. Yang keempat bulughah, bekal, perbekalan dalam cari ilmu. Kemudian wasuhbatu ustadzin. Yang kelima adalah musahabah, berteman dalam artian mulazamah dengan ustadznya. Duduk bermajlis dengan ustadznya langsung. Wa tuluz zamani, dan panjangnya waktu. Paham ya? Itu termasuk apa? 6 perkara seorang akan bisa mendapatkan ilmu. Jadi tidak terburu-buru, tidak hanya setahun 2 tahun, bahkan tuluz zaman, panjangnya waktu. Paham ya? Karena ilmu itu kan sangat luas sekali kan? Kalaupun kita dikasih usia berapa kemarin? 1000 tahun pun tidak bisa menguasai semua ilmu. Karena ilmu ibaratnya bagaikan apa? Kabahrin zakhirin, bagaikan lautan yang sangat luas sekali. Sebagaimana dalam pantun yang sangat indah pantunnya. Nah, barakallahu fiik. Ayo, sudah hafal pantunnya? Sudah hafal pantunnya Raihan? Ishaq? Farid? Hizam? Belum juga? Ana ulangi sekali lagi ya, dikondisikan. Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasanah. La walau ma rasahu alfasanah. Innamal ilmu ka bahrin zakhirin. Fattakhid min kulli syai'in ahsanah. Fattakhidhu min kulli syai'in ahsanah. Dalam cetakan yang lainnya fattakhid min kulli syai'in ahsanah. Ana ulangi lagi. Ma hawal ilma jami'an ahadun. Seseorang itu tidak ada yang mampu meraih semua ilmu. La, tidak juga, lihat, tidak juga. Walau ma rasahu alfasanah, walaupun dia hidupnya bermulazamah mencari ilmu 1000 tahun, bayangkan. 1000 tahun enggak pendek nih, 1000 tahun ya. Kenapa? Innamal ilmu ka bahrin zakhirin. Dikarenakan ilmu itu bagaikan lautan yang sangat luas. Fattakhid min kulli syai'in ahsanah. Maka ambillah dari segala ilmu-ilmu yang ada itu yang paling indahnya. Ilmu yang paling indah, yang paling bagus adalah ilmu aqidah sahihah, ilmu tauhid, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Kita lihat An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kisahnya Jabir rihlah.
Jauh, bukan dekat loh, jauh. Beliau mengendarai ontanya selama sebulan perjalanan itu untuk ketemu dengan barakallahu fiik seorang tabi'in atau seorang barakallahu fiik yang memiliki hadis yang lainnya yang beliau tidak punya, yaitu Abdullah bin Unais. Kita lihat sini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal balaghani haditsun an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabta'tu ba'iran fashadattu alaihi rahli thumma sirtu ilaihi syahran hatta qadimtu Syam fa idza Abdullah bin Unais al-Ansari radhiyallahu anhu fa ataitu manzilah wa arsaltu ilaihi anna Jabiran 'ala al-bab faraja'a ila ar-rasul faqala Jabir bin Abdullah qultu na'am fa kharaja ilayya fa'tanaqtuhu wa'tanaqani qala qultu haditsun balaghani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil madhalim lam asma'hu ana minhu rawahu Ahmad wal Bukhari. Kita artikan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala beliau berkata suatu ketika telah sampai kepadaku satu hadis dari sahabat Rasulullah SAW. Akhirnya aku pun menjual onta. Apaan? Bukan menjual, membeli onta. Tabta'tuhu maknanya membeli di sini ya. Kemudian aku membeli onta dan akhirnya onta tersebut aku ikat, aku gunakan rahli sebagai kendaraan dalam perjalananku. Tsumma sirtu ilaihi, kemudian aku berjalan dengan onta tersebut syahron, selama sebulan. Bayangkan. Jadi beliau langsung beli onta. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, masyaallah. Dan beliau termasuk minal muksirin kan? Jabir bin Abdullah termasuk dari kalangan al-muksirun, yang paling banyak riwayat hadisnya. Ya kan? Sudah hafal pantunnya? Belum? Antum. Naam, wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasul Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Jabir bin Abdullah masuk. Lihat. Kemudian aku membeli onta dan aku pun apa? Barakallahu mengikatnya dengan ikatan yang kuat, dalam artian onta tersebut ingin digunakan. Untuk apa? Rahli, perjalananku sebagai tungganganku, kendaraanku. Sumasirtu ilaihi, kemudian aku berjalan dengan onta tersebut syahran, selama sebulan. Hatta qadimtu Syam, sampai di negeri Syam. Fa idza, kemudian tiba-tiba di sana ada seorang barakallahu fik sahabat yang membawa hadis, yaitu Abdullah bin Unais al-Ansari radhiyallahu anhu. Fa ataitu manzilah, kemudian aku mendatangi rumahnya. Wa arsaltu ilaihi, dan aku mengutus seorang utusan kepadanya untuk menyampaikan bahwasanya ana Jabirun al-bab, bahwasanya Jabir bin Abdullah sudah di depan pintu. Faraja'a ila Rasul, kemudian beliau pun kembali kepada utusan tersebut. Faqala, seraya Abdullah bin Unais berkata, Jabir bin Abdullah, apakah engkau adalah Jabir bin Abdullah? Qultu, kemudian aku menjawab, na'am, iya. Fa kharaja ilayya, kemudian beliau pun keluar kepadaku, atau utusan tadi mengatakan, atau kabar tadi dikabarkan bahwasanya apakah engkau Jabir bin Abdullah? Kemudian beliau menjawab na'am. Fa kharaja ilayya, akhirnya Abdullah bin Unais keluar menemuiku. Fa'tanaqtuhu, akhirnya aku memeluknya. Wa'tanaqani, kemudian dia pun juga memelukku. Qala qultu, aku berkata, haditsun, telah sampai kepadaku hadis, angka, darimu, annaka, atau telah sampai kepadaku kabar tentangmu, annaka, bahwasanya engkau sami'tahu, ya, engkau mendengar dari Rasulullah SAW hadis tersebut. Hadis masalah apa? Karena riwayatnya beda-beda ya. Na'am, barakallahu fik, fil madzalim, hadis seputar apa? Madzalim, yaitu kedzaliman, seputar kedzaliman. Lam asma'hu ana minhu, yang aku belum pernah mendengar hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Jadi Jabir bin Abdullah jauh-jauh ke Syam, naik apa tadi? Naik onta, hanya ingin mendapatkan satu hadis dari Abdullah bin Unais. Perjalanannya berapa bulan tadi? Sebulan, bayangkan. Onta, masya Allah, rihlah.
demi mendapatkan satu hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Unais Al-Ansari. Naam. Di sini syahidnya apa barakallahu fiik syahidnya? Syahidnya ada usaha keras. Ya kan, keinginan kuat untuk mendapatkan ilmu sehingga beliau pergi. Nah, membeli onta, kemudian ontanya dipakai untuk kendaraan, perjalanan sebulan hanya ingin mendapatkan berapa hadis? Satu hadis, bayangkan itu. Abdullah bin Unais. Naam radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah luar biasa. Naam, sampai beliau datang, kemudian bertemu, mengutus orang utusan agar menyampaikan kepada Abdullah bin Unais. Setelah datang, ditanya, Jabir bin Abdullah, apakah engkau ada Jabir bin Abdullah? Kemudian beliau menjawab, na'am. Akhirnya keluar ketemu, berpelukan. Setelah itu Jabir bin Abdullah bertanya kepada Abdullah bin Unais bahwasanya ada hadis ya, yang engkau itu mendengar dari Rasulullah SAW dan aku belum mendengarnya. Bisa dipahami ya? Na'am. Yang terakhir, kisah Harun ar-Rasyid, khalifah yang mulia, khalifah ar-Rasyidah ar-Rasyid. Paham ya? Jadi ini khalifah yang baik ya. Nah, berada di jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Harun ar-Rasyid. Maksudnya akidahnya itu akidah sahihah. Paham ya? Ini dari khalifah keturunan Abbasiyah. Dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib silsilahnya itu. Paham ya? Sehingga nanti sebutkan di akhir, nah barakallahu fiik, bagaimana seorang pemimpin khalifah seharusnya khalifah bisa manggil orang kan, memanggil orang yang berilmu untuk ke istananya gitu loh. Tapi karena ilmu, nah barakallahu fiik, beliau ingin mendapatkan ilmu, nah beliau yang hadir. Bertemu Imam Malik rahimahullah taala. Imam Malik pun tegas, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi enggak mendatangi. Sebutkan juga ungkapan yang lain, al-ilmu yuzar wa la yazur. Ilmu itu dikunjungi enggak mengunjungi. Paham ya? Kalau zaman dulu ilmu didatangi. Sekarang zaman sekarang sudah ilmu hadir, gurunya datang di suatu tempat, itu pun banyak orang enggak mau hadir. Ya kan? Kalau zaman dahulu rehlah mereka, sengaja mendatangi ilmu. Jadi kaidahnya al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi enggak mendatangi. Al-ilmu yuzaru wa la yazur. Ilmu itu dikunjungi tidak mengunjungi. Nah, di sini Harun ar-Rasyid seorang pemimpin khalifah, beliau yang mengunjungi, bayangkan. Mengunjungi ingin dengarkan apa? Muwatta' Malik, kita lihat. Qala Harun ar-Rasyid li Malik. Suatu ketika Harun ar-Rasyid berkata kepada Malik, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, "Ya Abu Abdullah, uridu an asma' minkal Muwatta." Wahai Abu Abdullah, aku ingin mendengar darimu Muwatta. Karena Muwatta Malik ini zaman waktu itu sebelum munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu paling top, nomor 1. Sampai sebutkan para ulama, na'am barakallahu fiik, na'am ashahul kutub al-musannafah tahta adimis sama' Muwatta Malik. Waktu itu sampai muncul ucapan seperti itu, kurang lebihnya. Kitab susunan hadis yang paling sahih di bawah kolong langit adalah Muwatta Malik. Dulu, sebelum munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mafhum? Diakui waktu itu Imam Syafi'i pun sempat setoran kan kepada Imam Malik kan Muwatta tersebut. Nah, kita lihat. Dari khalifah yang mulia Harun ar-Rasyid mengatakan, "Ya Abu Abdullah, uridu an asma' minkal Muwatta." Wahai Abu Abdullah, aku ingin mendengar darimu Muwatta. Qala, kemudian beliau berkata, faqala Malik, Malik pun mengatakan, "Na'am ya Amirul Mukminin." Lihat, beliau menghormati juga. "Na'am ya Amirul Mukminin." Iya, siap. Wahai pemimpin kaum mukminin. Faqala mata? Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid mengatakan kapan? Qala Malik, ghadan, besok. Imam Malik mengatakan besok. Berarti na barakallahu fiik, khalifahnya yang apa? Yang ngikutin jadwalnya Imam Malik gitu loh. Karena Imam Malik orang berilmu. Seharusnya kalau khalifahnya ini pengen menggunakan jabatannya, bisa aja dia mungkin maksa atau nyuruh dia yang datang ke istana. Jadi pahami ya, tapi karena beliau paham kedudukan ilmu, lihat. Nah, kata Imam Malik besok. Qala, kemudian beliau berkata, fajalasa Harun yang tadiruh. Kemudian Harun Rasyid duduk dan menunggunya. Wa jalasa Malikun fi baitihi yang tadiruh. Kemudian Imam Malik juga duduk di rumahnya menunggunya. Sama-sama menunggu. Qala falamma abta'a alaihi. Kemudian ketika abta'a alaihi, ketika ternyata kok ada keterlambatan, arsala ilaihi Harun. Kemudian Harun ar-Rasyid mengutus suatu utusan. Fada'ah, akhirnya beliau pun memanggilnya. Faqala lahu,
Akhirnya Harun Rasyid berkata kepadanya, "Ya Aba Abdullah, ma ziltu atadruk mundul yaum." Wahai Abu Abdullah, aku masih menunggumu sejak hari ini sampai hari ini. Faqala Malik, "Wa ana aidan ya Amirul Mukminin, lam azal antadruk mundul yaum." Sama-sama nunggu di rumahnya awal mulanya. Paham ya? Nah, dan aku juga menunggumu wahai Amirul Mukminin hingga saat ini, sampai saat ini. Innal ilma yu'ta wa la ya'ti, tegas ini ya. Sesungguhnya ilmu itu didatangi enggak mendatangi. Maksudnya kalau Amirul Mukminin pengen hadis, pengen dengar hadis, ya datang gitu loh. Walaupun pemimpin, bayangkan itu. Jadi majelis ilmu itu aslinya majelis yang sifatnya umum. Mau hadir di dalamnya itu mau anak pejabat, rakyat sipil silakan. Jangan hanya untuk khusus orang-orang kaya saja gitu loh. Paham ya? Atau hanya untuk orang-orang miskin saja, jangan. Umum sifatnya, lihat. Seorang khalifah pemimpin. Naam, dari keturunan apa? Naam Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kita lihat sini. Innal ilma yu'ta wa la ya'ti wa inna ibna ammik huwa alladhi ja'a bil ilm. Lihat, dinasihati oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah. Sesungguhnya ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi, dan sesungguhnya putra pamanmu. Karena beliau dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, jadi putra pamannya ya otomatis Abdullah bin Abbas. Secara umum maknanya itu. Sesungguhnya putra pamanmu, nah barakallahu fiik, huwa alladzi ja'a bil ilm, dialah yang datang membawa ilmu. Paham ya? Abdullah bin Abbas termasuk, ya kan? Dari keturunan Abbas bin Abdul Muttalib maksudnya. Paham ya? Nah, ini istilahnya apa? Mengkiaskan itu, putra pamanmu itu yang datang membawa ilmu. Fa in rafa'tumuhu irtafa. Jika kalian mengangkat derajat ilmu itu niscaya akan terangkat. Wa in wada'tumuh, dan jika kalian menghinakan merendahkan ilmu itu, ittada'u, niscaya akan rendah juga keadaannya. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Maksudnya jangan sampai ilmu itu menjadi hina di hadapan para pemimpin. Kalau para pemimpin itu yang ingin belajar, ingin mengenal dakwah salafiyah, ingin mengenal Al-Qur'an Sunnah, mereka yang datang, yang hadir. Bukan ahli sunnah yang suruh masuk ke pintu pemerintahan atau datang ke istana, kemudian apa ujung-ujungnya barakallahu fiik ada udang di balik batu. Karena ada kisahnya. Di zaman barakallahu fiik khalifah siapa itu? Mahdi ya. Ingat ya zaman khalifah Mahdi itu? Atau ada sosok waktu itu di zaman khalifah terlupakan. Jadi ada orang yang dia itu aslinya barakallahu fiik masuk ke pemerintahan menyampaikan hadis tapi hadisnya palsu. Paham ya? Fungsinya, tujuannya kenapa dia menyampaikan hadis palsu? Agar dapat hiburan, kemudian apa? Dapat uang. Ternyata khalifahnya lebih pintar dia. Tahu kalau hadis yang sampaikan itu palsu. Paham ya? Kalau tidak salah disebutkan dalam Syarah Baiquniah kemarin ya, itu kisahnya kalau tidak salah loh ya. Kalau tidak salah loh, atau dalam mustalah hadis nanti antum cek lagi. Jadi ada waktu itu ada datang salah seorang di zaman khalifah yang terlupakan. Di situ orangnya itu barakallahu fiik mengenai tidak ada perlombaan kecuali di permainan memanah, pacuan kuda atau apa itu. Kemudian satunya dia nambahkan apa? Hamam. Hamamah itu merpati. Ada tambahan merpati, main burung merpati. Nah, ternyata khalifahnya pandai dia. Pandai mengatakan panggil dia ke sini. Dia berani memalsukan hadis Rasulullah SAW, suruh pulang kasih uang. Ya, khalifah zaman dahulu memang di antara mereka yang baik juga banyak gitu loh ya. Paham hadis itu lah. Maksudnya ini, kadangkala kalau ilmu itu dia jadikan hanya untuk mencari dunia, dia mungkin berani masukkan hadis itu loh di depan pemimpin, di depan penguasa untuk mendapatkan uang tadi itu. Ternyata pemimpinnya paham hadis, sehingga yang dipalsukan tambahan masalah permainan burung merpati itu tambahan yang enggak ada asal usulnya kan. Kalau manah, benar itu ya. Kemudian ternyata dinambahkan apa? Dan juga memainkan burung merpati. Ternyata khalifahnya paham kalau itu bukan hadis Rasulullah SAW, akhirnya dipanggil, suruh ngusir orangnya, dikasih uang. Jadi pahami. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu kalau diangkat, dia akan apa? Tinggi derajatnya. Pemiliknya pun tinggi, ilmu pun akan terangkat derajatnya. Ya kan? Kemudian kalau dihinakan, direndahkan untuk kepentingan dunia dan semisalnya, itu pun akan rendah keadaannya dan pelaku pemiliknya pun akan rendah juga. Mafhum? Makanya sebutan para ulama, kalau seorang alim sudah masuk ke abwab salatin, pintu-pintu pemerintahan, itu seringnya kalau tidak kuat imannya, dia yang jatuh. Paham ya? Makanya lebih baik kita berdakwah ala kadarnya, sabar seadanya, tidak perlu masuk ke wilayah apa? Pemerintahan, pintu-pintu pemerintahan yang akhirnya apa? Jadi anggota misalkan.
semula Sunni Salafi dai menyerukan Al-Sunnah malah nyalek. Nyalek calon legislatif karena biar dakwah masuk ke pemerintahan. Dia yang kalah ujung-ujungnya. Jubah dia lepas, jenggot dia cukur, isbal tiap hari. Akhirnya apa? Berani bersumpah demi bangsa dan negara. Kami bersumpah demi bangsa dan negara. Salah atau keliru? Keliru kalau sumpah ya demi Allah gitu loh. Paham ya? Allah musta'an. Akhirnya mempromosikan suara Anda adalah penentu nasib bangsa. Syirik. Penentu nasib bangsa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat, karena masuk di pintu-pintu pemerintahan. Yang selamat dan insyaallah bismillah jadi apa? Raihan rakyat sipil Sunni Salafi. Aman insyaallah. Wallahu a'lam shawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.